Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian saya di sekitaran kampus untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi penelitian. Judul penelitian yang saya lakukan ini yaitu mengenai motif dan juga strategi mahasiswa program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam menggunakan akun kedua atau second account Instagram untuk mengekspresikan identitas diri yang berbeda. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah nggak asing dengan fenomena yang namanya second account. Di era sekarang ini kan media sosial itu juga bukan cuma sekedar tempat berbagi foto biasa aja gitu ya, melainkan itu adalah sebuah ruang bagi mahasiswa terutama kita dalam menciptakan dan membentuk citra diri kita. Akun utama atau biasa kita sebut sebagai main account itu atau first account juga sering banget digunakan sebagai panggung formal aja. Artinya itu panggung formal itu cuma sekedar sebagai media identitas kita, dimana pertama kali orang mengenal kita itu melalui akun tersebut gitu. Akun kedua ini biasanya dia itu lebih private dan juga terproteksi khusus, biasanya itu hanya untuk teman-teman terdekat aja atau biasa kita sebut sebagai inner circle. Inner circle ini merupakan sebuah kumpulan orang-orang tertentu aja yang dimana cuma mereka yang bisa melihat apa isi akun kita tersebut. Nah, untuk membedah masalah ini, saya menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Mana kualitatif deskriptif ini melalui wawancara dan juga observasi lapangan secara lebih singkat aja. Dan kemudian subjek penelitian yang saya ambil yaitu mahasiswa aktif ilmu komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terutama mahasiswa semester 2 yang aktif menggunakan second account Instagram minimal kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian data dari penelitian yang saya lakukan ini dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu yang pertama melalui wawancara mendalam, yaitu secara tatap muka secara langsung. Saya melakukan penelitian ini dengan kurang lebih 8 informan. Yang kedua yaitu dengan adanya observasi virtual atau etnografi ringan, melihat dan juga mengamati aktivitas akun kedua dari informan tersebut. Dan juga dokumentasi saya selama melakukan wawancara dengan para informan. Kemudian seluruh data yang masuk ke saya itu kemudian saya analisis menggunakan model Miles, Habermas, dan juga Saldana, melewati tahap reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Sebelum saya melakukan wawancara, saya juga menyiapkan 5 pertanyaan kepada informan saya. Yang pertama itu mengenai kapan informan membuat akun kedua Instagram, kemudian yang kedua alasan mengapa membuat akun tersebut, kemudian yang ketiga mengenai apakah informan merasa lebih bebas berekspresi di akun kedua tersebut dan juga alasannya kenapa, kemudian yang keempat mengenai identitas yang digunakan informan di akun kedua ini, apakah berbeda dengan akun pertama atau tidak, dan yang terakhir itu pertanyaannya mengenai apakah dengan adanya akun kedua ini mempengaruhi cara informan tersebut berinteraksi dengan orang lain. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian yang menarik, yaitu temuan utama dari penelitian. Menurut hasil penelitian yang sudah saya lakukan, beberapa informan mengatakan bahwa mereka emang lebih nyaman berada di second account mereka karena lingkungannya itu hanya berisikan teman-teman dekat. Ada salah satu informan yang mengatakan bahwa alasan dia membuat akun kedua ini dikarenakan adanya fear of missing out atau FOMO, dimana FOMO ini adalah salah satu fenomena di generasi sekarang, yaitu ketertakutan jika kita ketinggalan sesuatu hal yang lagi menarik di kalangan generasi muda ini. Pasti semua orang juga sering merasakan yang namanya FOMO dalam diri kita. Contohnya seperti misal jika ada salah satu barang atau produk yang lagi viral di media sosial, itu masyarakat akan merasa bahwa harus membeli produk tersebut agar sama seperti yang lain. Jadi, namun ada juga informan yang mengatakan bahwa alasan membuat second account juga karena ingin membagikan foto bersama keluarga agar lebih private juga, karena jika di first account mungkin akan merasa lebih takut akan komentar-komentar yang ada dari followersnya, maka dari itu membagikan foto-foto dengan keluarga atau teman dekat itu di second account.
account. Selain itu, ada juga informan yang mengatakan alasan ia membuat second account ini dikarenakan adanya rasa insecure atau rasa kurang percaya diri, di mana perasaan ini tuh muncul jika seseorang itu merasa takut akan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Secara kesimpulannya, motif utama dari mereka menggunakan second account atau akun kedua ini didorong dari kebutuhan mendesak seperti ruang privasi yang lebih ketat dan juga aman dari penilaian orang lain. Selain itu, strategi pengelolaan identitasnya mereka melakukannya itu dengan memisahkan fungsi dunia digital mereka dari first account atau panggung depan atau main account tersebut, dan juga panggung belakang atau second account tersebut itu biasanya dibedakan. Itu strategi yang mereka lakukan. Pemilihannya juga berbeda, pemilihan followersnya itu juga berbeda, dan juga dampak interaksi sosialnya kepada orang lain juga berbeda. Terbukti dari beberapa hasil wawancara yang sudah saya lakukan, beberapa informan mengakui bahwa adanya perbedaan tertentu antara cara interaksi mereka di akun pertama atau main account dan cara interaksi mereka di akun kedua. Si para informan kepada followers mereka di second account juga lebih merasa terbuka, dan juga kenyamanan komunikasinya juga bahasanya lebih casual, lebih santai dibandingkan dengan interaksi mereka di akun pertama. Selain itu, manfaat dari adanya penelitian yang saya lakukan ini bisa dijadikan salah satu contoh dampak sosial terhadap adanya first account dan juga second account ini. Bagaimana kita mengekspresikan diri secara lebih sehat di tengah besarnya tekanan sosial di dunia maya ini. Kita juga harus tetap menjaga nama baik diri kita sendiri. Kurang lebihnya segitu saja hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Jika ada sesuatu yang keliru dalam ucapan saya atau dari saya menyampaikan, mohon dimaafkan juga, mohon dikoreksi juga. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton. Sampai jumpa.